Jumpa lagi di channel Rais Amari. Kali ini kulkas SAP 2 pintu keluhannya tidak dingin. Oke, sekarang kita langsung coba cek ampernya. Colokkan. Untuk pertama kali start, ampere terlihat normal antara 0,4 0,5. Kemudian pada filter bisa kita cek kondisi awal filter, memang terasa sepertinya normal hangat, dan hisap ada terasa sejuk. Tapi lama-lama di filter ini jadi dingin. Dan ketika saya ambil dari konsumen di sini jadi es, pada kapiler ini jadi es, menggumpal es di kapilernya. Nah, ini salah satu ciri-ciri freonnya mampet. Nah, untuk mengatasi seperti ini kita bisa cek dulu apakah mampetnya dari filter ini, sambungan ini, atau dari kapilernya sendiri yang mampet. Oke, sekarang kita potong saja di sini. Nah, ini posisi menyala ya teman-teman, posisi menyala. Ampernya sekarang jadi turun. Jadi karena kondisi mampet itu, untuk kulkas yang kompresor normal dia akan ampernya jadi kecil, bisa sampai 0,3. Oke, sekarang kita potong aja. Nih udah di sini udah kelihatan ya teman-teman, ini keluar embunnya dan berasap. Jadi kemungkinan ada mampet di sini. Ini saya patahkan saja, jangan dipotong tapi dipatahkan seperti ini. Kita lihat semburannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini semburannya kecil sekali, bahkan hampir tidak kelihatan, tapi ini ada udara kecil sekali, yang mana biasanya yang bagian sini dia akan menghisap. Jika kita rasakan dengan kulit yang tipis seperti ini, dia terasa menghisap. Nah, ini kalau seperti ini kita nanti cukup mengganti filternya. Untuk kapilernya masih bagus, tidak usah diganti. Oke, sekarang kita cabut aja. Kita cabut. Kemudian kalau seperti ini teman-teman jangan langsung memotong dengan las, karena ini tekanannya sangat tinggi dan semua freonnya terkumpul di sini, jadi sangat bahaya kalau kita langsung bakar. Jadi kita patahkan dulu di sini, atau teman-teman bisa tunggu sekitar setengah jam, mungkin dia akan habis. Atau teman-teman bisa patahkan langsung di sini, tapi jangan menggunakan las. Usahakan dipatahkan dengan memotong dengan tang potong atau membelahnya di sini. Ini saya patahkan aja di sini. Cuma nanti ada semburan, jadi kita harus siapkan lapnya.
sudah habis. Kalau sudah habis, teman-teman boleh melakukan pengelasan atau melepas dengan las di sini. Gasnya enggak? Wes. Kita coba lihat apakah di sini karena las-lasannya. Sepertinya memang kapilernya, las-lasannya bermasalah. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan filter ini lagi karena khawatir nanti ada kotoran-kotoran yang tersisa di dalam sini bisa menyebabkan mampet lagi. Jadi ini tidak akan saya gunakan. Saya akan ganti dengan yang baru. Oke. Sekarang saya mau mengambil filternya, filter penggantinya. Saya gunakan universal atau pasaran yang seperti ini. Saya sukanya yang model ini 2x1 kalau penjual bilang ini 2x1 ukuran 5/8 ini kalau nggak salah. Ini kita cuma kalau menggunakan ini kita harus kasih sambungan dulu pipanya. Nah, ini pipanya. Kita potong secukupnya saja, sekitar sekian. Ini. Nah, karena ini tembaga sama tembaga, jadi kita tidak gunakan pijer atau borak, kecuali dia besi. Kalau kondensor yang sambungannya besi, kita harus menggunakan pijer atau borak. Dan kalau kerusakannya hanya seperti ini karena mampet, kita tidak perlu melakukan blessing atau membuang kotoran yang ada di sistem pipa-pipa, karena ini bukan karena kemampetan karena udara atau air, tapi karena murni karena pengelasan yang terlalu banyak perak yang masuk ke dalam ini lubang kapiler.
untuk pengelasan usahakan pipa ini masuknya agak dalam atau kasih mentok aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ketusuk filternya yang di dalam, nanti bisa bolong. Kemudian untuk memastikan las-lasan ini mampet atau enggak, teman-teman bisa melepas pada pipa bagian hisap ini. Nah, dan ini juga harus dilepas, kita ganti, kita pasang ventil pengisian. Nah, untuk memastikannya kita bisa colokkan kulkasnya sambil kita perhatikan ini. Kalau ada hembusan tekanan dari dalam, berarti ini tidak mampet. Bisa ditahan sebentar, kemudian dilepas seperti ini. Nah, ini artinya aman, tidak ada kemampetan pada sambungan atau las-lasan. Oke, sekarang kita cabut lagi. Sudah itu boleh kita pasang lagi. Setelah itu yang kita lakukan, kita boleh melakukan pemvakuman. Kita tunggu kurang lebih 3-5 menit sampai benar-benar habis tekanannya. Ini saya menggunakan manifold model Tanaka TA141G, yang mana ini digunakan untuk high press. Jadi untuk tekanannya di sini tidak terlalu kelihatan. Untuk tekanan kecilnya, jadi karena saya sudah terbiasa menggunakan ini, saya biasanya menggunakan patokan angka 10-nya pada satu garis setelah 0 ini di sini. Jadi ini angka 10 PSI. Oke teman-teman, setelah dirasa cukup
pemvakuman. Kita kemudian tutup saja ini dan matikan vakumnya. Kemudian kita pasang metil. Ini saya pasang agak kendor-kendor dulu biar udara atau biar nanti ketika saya memasukkan metilnya bisa masuk ke dalam selang. Oke, seperti ini cara memasukkan saya. Ini kita langsung perhatikan 1 mili, nah, atau 1 garis. Kemudian kita pasang lagi, kencangkan yang sini juga, dan kita boleh mengisi. Oke, ini ketika belum kita colokkan, sekarang kita colokkan. Ini perhatikan ampernya. Ini langsung 0 lagi, kita tambahkan. Nah, untuk tip pengisian freonnya, sebaiknya teman-teman melakukan pengisiannya pelan-pelan saja, jangan langsung diisi sampai di atas 10 PSI atau langsung 15-20 gitu, karena nanti kita tidak tahu, kalau terlalu banyak nanti tahu-tahu di sini pada jalur hisap ini akan jadi es. Jadi kita isinya pelan-pelan aja. Mas, tekanannya 5. Kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Ampere tetap stabil di 0,5 maksimal. Kalau teman-teman pengen lebih akurat dalam pengisian, bisa memperhatikan atau menggunakan timbangan. Untuk model ini membutuhkan freon sekitar maksimal 80 gram. Oke, sekarang boleh kita rapikan karena ini sudah normal. Coba kita lihat ke dalam. Belum terlihat ada uap, tapi di sini udah terasa dinginnya. Dan saya yakin kalau nanti satu malam kita melakukan pencobaan untuk membuat beberapa botol air, 2 atau 3 pasti akan jadi es. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam servis-servis.